Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah penghakiman yang tak bermartabat. Melihat kelemahan orang lain dan menghakiminya rasanya lebih mudah daripada melakukan introspeksi diri dan memperbaiki diri. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang hal menghakimi. Yesus menegaskan, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Penghakiman memang sangat tidak bermartabat. Kecenderungan orang yang suka menghakimi hanya melihat pada kesalahan orang lain, bahkan kadang-kadang mengada-ada kesalahan alias fitnah untuk menghancurkan sesamanya. Orang kadang tidak melihat diri dan kekurangannya. Untuk itu Yesus berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu?" Semuanya itu berakar pada kemunafikan kita. Kehidupan Yesus adalah teladan utama tentang bagaimana taat kepada kehendak Allah dan menaruh kasih kepada sesama. Yesus mengajarkan agar kita tidak menghakimi orang lain, karena kita semua akan dihakimi menurut ukurannya masing-masing. Yesus mengingatkan kita untuk terlebih dahulu memeriksa diri kita sendiri sebelum menghakimi orang lain. Dengan mengikuti ajaran Yesus ini, kita diajak untuk memperlakukan orang lain dengan penuh kasih tanpa menghakimi. Salah satu contoh yang sangat kuat tentang ketaatan kepada Allah adalah Bapa Abraham. Dia dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tanah yang akan diperlihatkan Allah kepadanya. Meskipun dia tidak tahu kemana ia akan pergi, ia tetap percaya kepada Allah
dan menuruti panggilannya. Saudara-saudari, kisah Abraham ini mengajarkan kita pentingnya memiliki kepercayaan dan ketaatan yang teguh kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Marilah kita berjuang untuk mengikis segala bentuk kemunafikan dan menanamkan sikap kejujuran, ketaatan, keterbukaan, saling mengampuni, saling memaafkan, mendoakan, saling mengasihi, saling menasihati, dan saling menghargai. Di samping itu, kita juga melakukan introspeksi diri dan mengakui kekurangan atau kesalahan kita. Dengan begitu, kita dapat mencerminkan ketaatan kita kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mengakui taat kepada Allah kalau kita sendiri dalam hidup sehari-hari masih suka menghakimi orang lain. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.